Kalau kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Yo guys, pidato Pak Prabowo di opening tadi nih, lo udah pada lihat kan? Itu jadi memicu berbagai reaksi loh, dan juga tafsir. Ini jadi panjang loh ini. Ini mungkin Pak Prabowo bisa meluangkan waktu sedikit lah buat jelaskan siapa sih yang dimaksud mengganggu itu. Pidato Pak Prabowo ini emang memicu banyak polemik guys. Bahkan pernyataan tersebut nih ada loh, bahkan banyak mungkin yang menafsirkan. Itu tuh kayaknya ditujukan kepada si rambut putih dan partai banteng itu katanya gitu. Ya namanya juga tafsir guys. Kita kan nggak bisa dong salahin ya kan satu-satu orang. Nah hal ini diperkuat oleh kondisi politik saat ini. Ya kan lo kan nggak lupa dong di mana si rambut putih nih sebagai mantan rival Pak Prabowo di Pilpres kemarin, ya kan? Nah, kan Mas Ganjar kan baru-baru ini juga menyatakan bahwa dirinya siap untuk beroposisi, iya kan? Nah, apakah nih pertanyaan bisa dilihat sebagai cerminan sikap banteng yang condong nih nanti ke oposisi, terutama jelang Rakernas PDIP guys. Ini udah semakin dekat loh. Nah, pendapat sebagian publik dan analis politik ini malah ada banyak loh menurut gua. Komentar di medsos, coba deh lo scroll satu-satu. Ini mengarahkan statementnya ke Pak Prabowo itu ditujukan kepada Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Nah, Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, ini menilai bahwa pihak yang dimaksud mengganggu oleh Pak Prabowo itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Beneran. Nah, Mas Adi Pray malah mengkaitkan pernyataan Pak Prabowo itu dengan sikap Mas Ganjar yang menegaskan kesiapannya untuk jadi oposisi nanti. Nah, menurut Mas Adi, di tengah upaya mempertemukan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, pernyataan si rambut putih dapat dimaknai guys sebagai bentuk gangguan. Nah ini seru nih. Nah, dan pada waktu di doorstop, lo inget nggak? Mas Ganjar Pranowo menanggapi pidato Pak Prabowo loh. Beneran. Nah, Mas Ganjar ini menyatakan loh bahwa gangguan tidak hanya bisa datang dari pihak yang tidak bekerja sama, tapi juga dari dalam koalisi pemerintahan sendiri. Ia mencontohkan guys, kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di pemerintahan. Ini sebagai bentuk apa? Gangguan internal. Bener kalau menurut gua. Sedangkan yang berada di luar koalisi, ini malah bisa menjadi partner dalam demokrasi. Setuju gua. Mas Ganjar menekankan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Indonesia itu, ya pasti akan menghadapi gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Bener juga itu. Jadi Pak Prabowo jangan baper dong. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Guys, setiap pernyataan elit politik pastinya selalu berada dalam apa? Konteks politik yang kompleks menurut gua. Pidato Pak Prabowo semacam itu tuh bisa loh menimbulkan multitafsir dan udah kali. Dan spekulasi di kalangan apa? Politisi dan masyarakat umum kayak kita-kita. Iya kan? Ya lo lihat aja deh. Di medsos tuh banyak tuh tafsirannya. Iya kan? Nah, pidato itu mungkin nih merupakan bagian dari strategi politik untuk menggalang dukungan dan menekan oposisi. Nah, kayak ini model-modelan Cywar, lo tau kan?
Iya, perang psikologis. Nah, seharusnya nih, model-model seperti itu sebaiknya dihindarilah untuk menjaga stabilitas politik, guys. Dan mencegah polarisasi yang lebih dalam lagi di masyarakat. Katanya Pak Prabowo mau merangkul, ya kan? Apalagi kan Pak Prabowo bukannya sedang berusaha nih untuk menarik banteng masuk ke kandang. Nah, menurut nih Bang Reza Indragiri, nih, gue hampir lupa nih. Kalau kita mau lihat masa depan negeri ini nih berada di tangan Prabowo seperti apa, bisa dengan cara melihat rekam jejak beliau, guys, di masa lalu. Itu kata beliau tuh. Nah, pandangan ini menggarisbawahi apa? Kekhawatiran yang beralasan menurut gua terhadap masa depan kita-kita. Nah, ya namanya juga pandangan orang kan bebas dong. Iya kan? Kita kan nggak bisa melarang satu-satu. Nah, makanya daripada timbul aneka tafsir di publik nih sekarang nih, seharusnya Pak Prabowo menjelaskan aja maksudnya. Iya kan? Karena banyak tafsir mengartikan pidato Pak Prabowo tersebut nih, salah satunya ada beberapa pendapat, guys. Tadi gue bilang menyatakan pidato tersebut diarahkan kepada Pak Ganjar dan PDIP. Nah, coba lo scroll deh di medsos tuh. Scroll aja, di TikTok deh apalagi. Nah, mungkin nih, kalau menurut gue, jangan-jangan Pak Prabowo sedang galau, guys. Beneran. Ya kan lo inget nggak? Usaha untuk bertemu dengan Megawati masih belum juga terlaksana kan? Sementara waktu nih menuju Rakernas PDIP udah semakin dekat. Dan sementara nih statement Mas Ganjar yang akan apa? Beroposisi. Bisa aja kan merupakan itu kan cerminan dari partainya, PDI Perjuangan. Jadi galau deh si doi. Nah, guys, ini penting nih bagi para pemimpin untuk berhati-hatilah dalam menyampaikan pernyataan di publik. Ya, agar nggak menimbulkan apa? Salah tafsir yang bisa merusak stabilitas politik. Iya kan? Nah, sebagai presiden terpilih, 08 nih diharapkan bisa lah, iya kan? Mengarahkan pemerintahan nih dengan bijaksana sedikit aja. Demi bangsa dan negara.